ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا. Untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tentang kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Dan untuk malam atau Jumat malam ini ba'dal maghrib kita melanjutkan pelajaran kita nahwu, ilmu nahwu dengan membaca buku Matan al-Ajurumiyah karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu untuk matannya kita sampai di babul i'rab selesai ya? Belum selesai. Baru kita ulang ya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala min ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, suatu kalimat karena bermacam-macamnya faktor yang mempengaruhi yang masuk ke dalamnya, perubahannya tersebut secara lafadz ataupun secara takdir. Secara takdir itu secara prediksi yang kita bayangkan di pikiran kita, itu ada perubahan di situ. Nah, jadi perubahannya tidak secara lafadz, tidak terucapkan, tapi secara prediksi di pikiran kita. Jadi kita harus tahu, oh ternyata itu berubah. Cuman perubahannya tidak secara lafadz. Yaitu i'rab. Intinya i'rab itu adalah perubahan akhiran kata dalam kalimat karena ada yang mempengaruhi. Kemudian wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagian i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Itu rafa', nasab dan khafad dan jazm. Khafad kita sering juga menggunakan kata jar. Jadi rafa', nasab, jar sama jazm. Itu total daripada i'rab. Semuanya ada 4. Jadi perubahan akhiran kata itu ada 4. Perubahan itu ada 4. Sama huruf, ya kan? Kata atau kalimah dalam bahasa Arab itu kan ada 3, isim, fiil sama huruf. Nah, kita kan mempelajari perubahan akhiran kata. Perubahan akhiran kata. Nah, kata itu sendiri yang ada 3, isim, fiil sama huruf, tidak semuanya bisa berubah. Ya, tidak semuanya bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu huruf, harfun. Huruf itu tidak bisa diubah-ubah. Dia tetap bentuknya seperti itu. Nah, sedangkan yang bisa diubah itu isim sama fiil. Makanya di sini penulis melanjutkan walil asma'i, nah, dan untuk isim, nah, untuk isim-isim min dalika dari perubahan. Ya. Dia ada 3 perubahan, yaitu ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Rafa', nasab dan khafad. Itu untuk isim. Jadi isim bisa berubah dengan perubahan berapa? 3. Apa saja? Rafa', nasab sama khafad. Masjidun. Masjidun itu isim karena ada tanwinnya kan itu. Nah, masjidun bisa rafa', bisa nasab, bisa khafad. Ya, bisa masjidun, bisa masjidan, bisa masjidin. Masjid. Nah, selama ini kita dengar masjid, ya, ilal masjid. Itu namanya apa? Waqaf, berhenti bacaan, bukan sukun, bukan jazm. Beda. Nah, itu untuk isim. Sedangkan untuk fiil, walil af'ali min dzalika, ini sekarang maksud dia memiliki perubahan berupa rafa', nasab dan jazm. Nah, dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafad pada fiil. Sampai sini bisa dipahami? Jadi isim itu dia bisa berubah rafa', nasab sama khafad, tapi tidak ada jazm. Jadi kemarin kita gambarkan i'rab itu ada 4. Yang pertama apa? Ya, rafa'. Yang 3 khafad. 4 jazm. Nah, untuk isim
Nah, ini di sini ada isim. Bisa masjidun, bisa masjidan. Kalau masjidan tanpa alif, ada masjidin. Nah, ini rafa, nasab sama khafat. Sampai sini, sampai isim. Ada pertanyaan? Kalau isim yang lain misalnya kitabun itu yang apa? Yang fathah itu sudah dikasih. Nah, misalkan isim yang lain. Nah, sama ini. Ini bin, ini kitaban, ini kitabun. Nah, adapun masalah yang ditanyakan ini dhammah tok, antumah tanwin, nah, enggak ada tambahan huruf lain kan? Ini fathah tanwin tapi ada tambahan alif. Nah, ini kasrah tanwin, enggak ada tambahan apa-apa. Kalau di kata-kata yang lain untuk yang fathah tanwin ya, apakah ada alifnya atau enggak? Itu ada ketentuannya. Pada dasarnya semuanya kalau nasab, fathah tanwin terutama ya, dia dikasih ada alif tambahan di situ. Namun khusus pada kata yang mata pelajaran lain akan didapatkan. Tapi kita belajar shorof, nahwu gitu, ya kita tambahin sedikit-sedikit aja, sekedar apa untuk wawasan. Nah, ada pertanyaan lain? Bisa difahami ya. Jadi ini untuk penulisan yang nasab. Ya. Jadi masjidan, kitaban, apapun itu, ustadzan, baitan, itu di belakangnya ada alif sebelum fathah tanwin, kecuali yang belakangnya tak marbutah atau hamzah yang sebelum hamzah ada alif. Ada lagi pertanyaan? Sampun, ini untuk isim. Nah, jadi isim ada rafa, ada nasab, ada khafat. Nah, sekarang ada pun fiil. Nah, di situ disebutkan bentar, tadi yang isim ya, rafa, nasab, khafat tidak ada jazm. Jadi kita tidak bisa mengatakan ya. Nah, kita tidak bisa mengatakan ini tidak boleh. Maka ini salah. Tidak ada jazm. Nah, sedangkan untuk fiil ya, maka dia ada nasab. Tidak ada rafa ya, dari rafa dulu. Nah, ini tidak ada. Nah, dan fiil ini sendiri. Nah, jadi kita katakan tadi kan ada isim, ada fiil, ada huruf kan. Nah, ini i'rab. Masuk pada isim, masuk pada fiil. Nah, namun dia tidak masuk pada huruf. Ini tidak masuk. Ya, jadi huruf itu tidak berubah-ubah. Ya, dia tidak berubah. Nah, sedangkan dia masuk ke isim, masuk ke fiil. Nah, isim ini pun apa? Ini hampir semua isim dia mu'rab, tapi ada juga nanti isim yang tidak bisa berubah. Ada isim yang tidak bisa berubah. Nanti ada pembahasan sendiri namanya isim mabni. Ya, kalau isim yang bisa berubah namanya mu'rab. Nah, isim mu'rab. Jadi ini ada istilah i'rab, ada istilah mu'rab. Nah, i'rab itu artinya perubahan. Nah, mu'rab itu bisa dirubah. Ya, rubah atau ubah yang betul. Ya gitu ya, betul salah dimaklumi bahasa Indonesianya ya. Nah, ini mu'rab itu artinya dia bisa diubah ya. Kayaknya diubah yang betul. Rubah itu binatang ya. Bisa diubah. Nah, jadi bisa diubah menjadi dun dan din, masjidun, masjidan, masjidin. Nah, nanti ada isim yang mabni. Ya, ini tambahan aja. Mabni itu artinya dia tidak bisa berubah. Nah, ada isim yang mabni. Nah, mabni contohnya isim istifham
atau isim isyarah hadza. Nah, hadza. Ini kan di Rasulullah kita dapatkan hadza. Ya, ini namanya dia mabni. Selama-lamanya hadza hadza hadza. Enggak bisa berubah hadu hadza hadzi, enggak bisa berubah. Hadza hadza hadza, enggak bisa berubah. Nah, ini namanya isim yang mabni. Ini kategori isim. Ini juga isim ini. Isim tapi mabni, enggak bisa berubah. Nah, ini isim yang bisa berubah. Mafhum? Karena nanti macam-macam isim itu ada banyak. Nah, ini kita terima dulu seperti ini. Nah, kemudian nanti fiil itu juga kita ketahui fiil ada berapa? 3 kan? Nah, fiil apa aja? Madhi, mudhari, amr, ya. Madhi, mudhari sama amr. Nah, di sini fiil yang mu'rab. Nah, ini katakan fiil yang mu'rab. Nah, itu hanya fiil mudhari. Ya, hanya fiil mudhari aja. Nah, adapun untuk fiil madhi sama amr, maka dia mabni. Mabni itu nggak bisa berubah. Maka kalau kita ngasih contoh, kita mau ngasih contoh i'rab, jangan ngasih contoh i'rab fiil madhi ataupun amr, tidak bisa. Nah, dia tidak mu'rab. Yang kita kasih contoh fiil yang mu'rab itu fiil mudhari. Fiil mudhari. Ada bayangan pelajaran syarah fiil mudhari? Contohnya apa? Yaktubu. Nah, yaktubu contohnya. Nah, ini ada kitab, di sini ada yaktubu. Contohnya ya. Yaktubu. Nah, maka yaktubu ini dia rofa. Dia rofa. Domah kan? Tapi fiil boleh tanwin enggak? Kenapa? Malah tekan alif lam. Iya, kalau ada tanwinnya namanya isim. Enggak boleh tanwin. Fiil tuh enggak boleh tanwin. Isim apa? Tanwin itu miliknya siapa? Miliknya isim. Nah, kalau fiil nggak boleh ada tanwin. Nah, di sini dia rofa, maka domah aja tanpa tanwin. Kalau isim domah tanwin, nah, di sini domah aja, rofa dia. Nah, dia bisa berubah menjadi nasab. Nah, nasab kalau fiil itu faktor yang mempengaruhi itu kelihatan. Faktor yang mempengaruhi kelihatan. Kalau isim itu faktor yang merubah di sini itu pola kalimatnya. Jadi misalkan hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Nah, hadza masjidun. Bisa pakai hadza masjidun. Nah, bisa pakai misalkan di awal kalimat. Nah, al masjidu kabirun. Awal kalimat al masjidu kabirun. Yang tadi hadza masjidun kata kedua. Nah, jadi tidak mesti kan ada kata sebelumnya sehingga dia mengakibatkan dia itu domah. Jadi domahnya dia atau rofaknya dia itu secara makna dalam pola kalimatnya atau konteks kalimatnya. Adapun pada fiil itu jelas sekali ada yang mempengaruhinya. Jadi ketika yaktubu kemudian berubah menjadi misalkan yaktu, ya, yaktu nasab apa namanya? Fathah. Yaktuba ini ada tambahan lan, yaktuba. Nah, lan di sini ini namanya faktor yang mempengaruhi fiil mudhari sehingga menjadi nasab. Menjadi nasab. Ya, ibaratnya ini tuh seperti huruf jar, ya, huruf jar yang mempengaruhi isim menjadi majrur. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Cuman ini namanya harfu nasbin. Kalau tadi harfu jar yang ke isim, kalau ke fiil mudhari itu namanya harfu nasbin, huruf yang menasabkan fiil mudhari. Maka jadi dari yaktubu menjadi lan yaktuba. Kemudian satunya apa? Jazm. Yaktub sukun. Nah, ini dia jazm.
Nah, di sini juga ada yang mempengaruhi, yaitu ketika ada tambahan lam. Lam yaktub. Yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub. Nah, ini berubah. Nah, ini sedikit penjelasan tentang tadi walil af'ali min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Jadi dia ada rafa, ada nasab, ada jazm, tidak ada khafad. Ya, ada khafad. Andakum soal? Ada pertanyaan? Ketika tertambah lan atau lam, Tambahan lafadz itu, nah itu nanti perubahannya kalau lan sama lam itu hampir sama, itu tidak. Kalau lan itu tidak akan, kalau lam itu tidak, itu aja biasanya gitu. Nah, nah. Kalau di isim itu ada disebut marfu'atul asma. Kalau di fi'il bisa disebut mansubatul af'al. Bisa, kalau kita mau bikin buku sendiri bisa. Iya betul. Kita misalkan mau bikin sendiri yang ngerumuskan ya kalau adanya kan marfu'atul asma. Kita mau bikin sendiri tidak masalah, marfu'atul af'al. Ya, jadi fiil-fiil yang dirofakkan. Ya, kenapa nggak dibahas ya? Karena cuma satu, marfu'atul asma itu apa? Fiil mudhari, udah gitu dong, gitu. Cuman fiil mudhari'nya nanti dibagi menjadi 3. Yang sudah belajar sedikit pahami gitu. Biar antum nggak pusing gitu. Kalau nggak paham, sok tambah meneh, tambahnya bingung nanti. Ya. Jadi i'rab ada 4. Ingat-ingat i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafad, jazm. Ya. Pada isim, nah, isim itu ada rafa, nasab sama khafad. Pada fiil ada rafa, nasab sama jazm. Ada yang sampai setoran sampai di wala khafdha fiha. Untuk yang lainnya, kalau yang masih pada walil asma'i min dzalika nanti ditambahi, diselesaikan sampai walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Lanjutan perkataan musannif penulis kitab Ajurumiyah, bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang mengenali alamat-alamat i'rab. Ma'rifah itu mengenali. Alamat itu bisa diartikan tanda. Nah, alamat-alamat i'rab itu artinya tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab. Berikutnya lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Alamatil i'rabi. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Baik, alhamdulillah. Terjemahannya lirraf'i untuk rafa. Nah, untuk rafa ada arba'u. Berapa arba'? 4. Ya, yang sudah pernah belajar bahasa Arab, wahidun, isnani, salasa, arba'. Nah, arba'u alamat. Untuk rafa ada 4 tanda. Untuk rafa ada 4 tanda. Yaitu dhammah. Tahu kan dhammah? Ya. Kemudian al-wawu. Tahu al-wawu? Huruf wawu. Hurufnya ya, huruf wawu. Adapun wawunya berharokat atau enggak itu nanti urusan belakangan. Yang penting hurufnya wawu. Kemudian wal alifu dan huruf alif. Kemudian wan nunu dan huruf nun. Bayangannya gimana? Buku yang tabel itu di halaman, udah ada halamannya ya.
Yang berikutnya dibalik lagi atas. Setelah kemarin rafa' nos untuk apa? Tambahan dulu. Kita lihat dulu. Di raf'i ada 4, yaitu ad-dhammah. Nah, dhammah itu berarti gini ya, dhammah. Kemudian al wawu, nah, itu huruf wawu. Kemudian al alifu, al alifu, ya. Itu huruf alif. Kemudian an nunu, itu huruf nun. Nah, yang dasar, yang asli, ya, alamat asal itu adalah dhammah. Alamat asli adalah dhammah. Adapun wawu, alif, nun ini namanya pengganti. Jadi yang 3 ini, ya, niyabah, artinya pengganti. Nah, sedangkan ini dhammah itu aslinya, dia aslinya. Jadi alamat rafa itu aslinya adalah dhammah. Sedangkan penggantinya adalah waw. Ya, yang saya dengar yang dekat aja, yaksilu. Yaksilu. Nah, ini isim, ini fi'il. Dia rafa. Dia i'rabnya rafa. Kenapa? Belakangnya dhammah. Ini juga dhammah. Misalkan fi'il mudhari kan banyak, ada yadhhabu, ada yansuru, belakangnya uu semua kan. Kita tasrifan kan gitu. Fa'ala yaf'alu. Nah, yaf'alu kan itu. Kata juga gitu, muslimun, baitun, najmun, masjidun, qalamun, kursiyun, maktabun, babun, semuanya dhammah semua itu. Dari muslimun bisa berubah menjadi kurang. Nah, atau tidak usah dikasih harokat ya. Muslimuna. Nah, ini dia alamatnya. Muslimuna. Muslimuna. Nah, lalu bedanya apa? Ini muslimun, ini muslimuna. Bedanya apa? Ini nama. Nah, itu kalau kita lihat di contoh di situ, kita terjemahkan sekalian ya. Tadi langsung masuk sini aja. Nah, saya jelaskan sekalian masuk sini. Yang pertama, fa'amad dhammatu, yang tadi baru kita kasih contoh 2. Nah, yaitu yang pertama isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak taksir. Jadi misalkan ini ada isim mufrad lagi ya, waladun. Ada waladun. Kemudian jamaknya auladun. Auladun. Nah, kemudian tadi muslimun, kemudian ada muslimatun. Muslimatun. Nah, itu kita jelaskan di situ. Yang nomor 1 adalah isim mufrad, al-ismul mufrad. Nah, ini isim mufrad. Kemudian yang kedua di sini, ini 2. Jam'u taksir. Ini jamak taksir. Artinya apa? Banyak anak-anak ya. Kalau anak-anak kan 1 ya. Anak-anak itu banyak anak apa 1? Anak-anak 1 ya. Jadi kalau auladun kita artikan anak-anak itu. Banyak anak itu aja.
banyak anak-anak itu. Ya, banyak anak-anak. Ini bentuk jamak, ini 2. Nah, terus ketiga itu ada sebutkan apa? Jamak muannats salim. Nah, ini yang ketiga. Ini namanya jam'ul muannats salim. Artinya jamak untuk perempuan. Ya. Artinya apa? Muslimatun, para ya, para muslimah. Nah, jadi ada 4 tempat. Nah, untuk alamat dhammah itu pada isim mufrad, kemudian pada jamak taksir, kemudian pada jamak muannats salim. Yang satunya apa? Fi'il mudhari. Nah, ini namanya yang keempat tadi sudah kita sebutkan, dia pada fi'il mudhari. Nah, adapun alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un itu artinya dia tidak nyambung apapun di belakangnya. Dia tidak bersambung dengan apapun di belakangnya. Nanti kita bandingkan dengan yang bawah, nanti ada alamat nun. Nah, ini ada alamat nun, itu nanti fi'il mudhari yang nyambung dengan sesuatu yang di belakangnya. Jadi kita ulangi dulu ya. Untuk rafa alamat dhammah untuk rafa terdapat pada 4 macam kata. 4 macam kata, kita katakan gitu aja, 4 macam kata. Itu apa aja? Isim mufrad, kemudian pada jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, dan fi'il mudhari. Ini kita dapat istilah-istilah baru. Yang belum pernah dengar, tulis saja. Nah, istilah-istilah baru. 1, isim mufrad. Nah, tulis bahasa Indonesia aja. Kalau pakai tulisan Arab kelamaan, bahasa Indonesia ada 2. Apa tadi? Jamak taksir. 3, jamak muannats salim. Yang keempat, fi'il mudhari. Nah, ini keempat ini, keempat-empatnya ini itu diharakati dengan dhammah. Harakatnya dengan dhammah. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari. Ya. Contohnya tadi. Nah, contohnya isim mufrad muslimun atau waladun. Ini isim mufrad. Ya. Jamak taksir auladun, hanya anak. Jamak muannats salim muslimuna. Kemudian fi'il mudhari fan jamak muannats salim ya. Nah, muslimatun muannats salim. Kemudian fi'il mudhari tadi apa? Yaghsilu. Nah, ini kesimpulannya. Kalau di buku tulis di coret-coretan seperti itu. Kalau di situ kan sudah ada. Nah, antum catat aja itu. Yang isim mufrad artinya kata tunggal. Isim mufrad artinya kata tunggal. Jamak taksir, ya, artinya bentuk jamak. Ya, bentuk jamak yang tidak beraturan. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Ya. Kenapa tidak beraturan?
beda dengan jamak mudzakkar salim misalkan. Nah, ini tadi kan kita sebutkan ini jamak mudzakkar salim. Berarti kan jamak mudzakkar salim muslimuna. Mufradnya apa? Muslimun. Muslim sama kan? Muslim. Cuman ini muslimun, ini muslimuna. Ini namanya mudzakkar salim. Dia selamat dari bentuk mufradnya. Artinya gitu. Ini macam-macam jamak aja betul. Sedangkan jamak taksir itu berubah, tidak beraturan. Contohnya waladun jadi auladun. Nah, nanti beda lagi. Masjidun jadi masajidu. Ya. Baitun berubah menjadi buyutun. Kitabun berubah menjadi kutubun. Tidak ada polanya kan? Tidak ada polanya sama sekali. Jamak taksir berantakan dia, tidak beraturan. Ya, di situ tidak ada rumusnya. Jadi isim mufrad dan jamak taksir itu kita sekedar simai. Ya, kita mendengar orang Arab ngomongnya apa kita ikuti. Kita nggak bisa kiasi. Jadi lawannya sima itu kiasi. Kiasi itu ada polanya, ada yang bisa diikutkan, bisa dianalogikan pakai kias. Nah, itu jamak taksir. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu dia juga selamat, tapi bentuknya muannas perempuan. Jadi kata apa? Muslim tadi. Muslim ini juga muslim. Cuman itu. Muslimun ini muslimatun. Muslim. Ya, muslimatun. Jamak muannas salim. Nah, sedangkan fi'il mudhari kita sudah ketahui pada tasrifan. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dia dhammah. Nah, ini alamat rafa yang berupa dhammah. Nah, alamat rafa yang berupa dhammah terletak pada 4 tempat. Nah. Kalau untuk muslimun belum pernah dengar saya kata jamak taksirnya. Ya. Kalau tolibun bisa. Jadi sigo isim fa'il itu sama-sama ya, sama-sama isim fa'il antara tolibun, nah, kemudian apa? Alimun, nah, fa'ilun isim fa'il kan. Muslimun itu juga isim fa'il. Tapi dia nanti babnya itu fi'il sulasi mazid. Ya, di jilid 2 kalau kita nanti belajar. Nah, kalau yang muslimuna di fi'il mazid itu tidak ada jamak taksirnya. Adanya jamak mudzakkar salim. Kalau dia isim fa'il. Tapi kalau yang sulasi mujarrad ada. Seperti tolibun itu ada tolibuna. Tapi nanti ada tulabun, tulab. Ya kan? Kafirun seorang kafir, banyak kafiruna, banyak kafir. Ada jamaknya, jamak taksirnya kufarun. Ada jamak taksirnya. Tapi kalau muslimun itu dia masuknya sulasi mazid, itu tidak ada jamak taksirnya. Tidak sembarangan kata itu bisa dibuat jamak taksir. Nah, makanya tadi kita katakan jamak taksir itu kita cuma dengar orang Arab saja. Tidak semua kata bisa dijadikan jamak taksir. Tapi kalau apa? Isim biasa, nah, isim yang biasa bukan bentukan-bentukan seperti tadi kan muslimun kan sebenarnya bentukan dia kiasi. Itu di Al-Kawi jilid 2 itu apa namanya? Fi'il sulasi mazid itu semuanya berpola. Jadi fi'il yang mazid itu semuanya berpola. Lah ketika berpola, maka kita bisa ngikuti polanya. Tapi kalau yang sulasi mujarrad itu kan asal. Mujarrad itu asal dia. Maka kita kembalikan ke orang Arab bagaimana mereka mengucapkannya. Nah. Ada lagi pertanyaan? Jadi kita kalau di matannya tadi yang kita baca kita sekalian satu alinea itu. Ya, sekalian satu paragraf itu ya. Sekalian satu paragraf. Tadi kan kita baca li raf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Kemudian di bawahnya fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannas salimi wal fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, ini 4 ini. Nah, fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannas salimi
wal fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un, pada 4 tempat. Nah, ini alamat dhammah. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, alamat dhammah pada 4 tempat. Nah, cuman tadi saya tambah sedikit di sini itu untuk membandingkan aja. Nah, ketika penulis mengatakan li raf'i ada 4 alamat, ada dhammah, ada wawu, ada alif, ada nun, itu di sini contohnya wawu itu muslimuna. Nah, nanti yang alif pada apa? Ini saya kasih tambahan sedikit ya. Itu contohnya dari kata muslimani. Muslimani artinya apa? 2 orang muslim. Nah, ini alifnya ini. Ini alifnya. Nah, ini alamatnya. Kemudian kalau nun itu pada fiil yaghsilu. Nah, yaghsilu tadi ini bisa berubah menjadi yaghsiluna. Nah, yaghsiluna bukan wawunya. Bukan wawunya. Di sini kan muslimunan wawunya ya. Kalau yaghsiluna ini fiil, ini bukan wawunya tapi huruf nunnya. Nah, ini tanda rafa. Tanda rafa ada dhammah, ada wawu, ada alif, ada nun. Nah, kemudian yang dhammah, yang dhammah itu kita sebutkan tadi di sini. Dhammah ada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, muannas sama fi'il mudhari. Seandainya antum bingung belum hafal, antum pahami dulu. Pahami pelan-pelan. Ya. Jadi di sini ya, dhammah pada isim mufrad, muslimun waladun bisa difahami? Satu dulu nih, isim mufrad bisa difahami? Isim mufrad apa tadi artinya isim mufrad? Kata tunggal, satu. Ya, muslimun, satu muslim, waladun, satu anak, masjidun, satu masjid, baitun, satu rumah, babun, satu pintu, najmun, satu bintang, ya, miftahun, satu kunci. Itu isim mufrad. Kemudian jamak taksir. Nah, jamak taksir yang barusan kita sebutkan di jamak taksirkan. Nah, misalkan waladun jadi auladun, masjidun jadi masajidu, babun jadi abwabun. Apalagi tadi? Najmun jadi nujumun, baitun jadi buyutun, ya, miftahun jadi mafatihu. Nah, itu contoh-contoh jamak taksir. Nah, antum misalkan belum tahu apa aja tadi ya lupa, tidak masalah. Yang penting paham, karena nanti di Durusuluh itu banyak itu contohnya. Ya. Paham? Ini jamak taksir yang kedua. Belakangnya juga dhammah, belakangnya dhammah. Kemudian yang ketiga, jamak muannas salim, belakangnya dhammah. Jamak muannas salim itu dia menunjukkan perempuan, belakangnya alif dan ta. Semua muannas yang belakangnya ta marbutah itu mufrad. Muslimun, satu muslim kan laki-laki. Kalau satu muslim perempuan, muslimah. Kan gitu. Muslimah itu ta marbutah, muslimatun pendek, muslimatun pendek. Tapi kalau jamaknya muslimatun. Tolibun, seorang pelajar, tolibun, kalau perempuan tolibah, tolibatun, tolibatun pendek. Kalau jadikan jamak muannas salim, tolibatun. Nah, dokter, tobibun, tobibun, seorang dokter laki-laki. Kalau dokter perempuan, tobibah, tobibatun. Nah, jamak muannas salimnya tobibatun, tobibatun. Mafhum? Ini namanya jamak muannas salim. Nah, kemudian yang fi'il mudhari, semua fi'il mudhari kita sudah belajar di syaraf. Yaghsilu, yaktubu, yaf'alu, yaqra'u, yadhhabu, yarji'u, yajlisu. Semuanya fi'il mudhari, dia belakangnya dhammah. Selesai. Antum paham? Alhamdulillah. Hafalannya nyusul. Nah, kita belajar itu yang penting paham. Iman-iman antum datang kurang paham itu iman-iman. Ya. Makanya saya senang tak ulang-ulang sampai antum paham. Ya. Kalau kecepatan nanti dipelankan, direkamannya aja. Kalau saya dipelankan nanti kelamaan ya. Paham? Tidak ada pertanyaan? Sudah ya, cukup ya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.